Shalom, terima kasih ya, kita bisa berjumpa lagi dalam pembahasan firman Tuhan ya. Saya sangat berharap semua teman-teman, saudara, anak-anakku semua sedang semangat ya, bersukacita supaya semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita bisa kita selesaikan ya, kalau kita bersemangat dan bersukacita ya. Ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan sukacita kepada hidup kita, hati kita, jiwa kita ya. Bapak Ibu, baiklah, saya senang banyak pendengar kami yang kiranya mau memberikan waktu untuk kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih. Kita angkat judul kita hari ini. Judul kita hari ini adalah Tuhan Allah itu detail. Ya. Tuhan Allah itu detail. Kita buka Lukas 16 ayat 10. Kita baca. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu, itulah tadi Lukas 16 ayat yang ke-10. Jadi, judul kita ini, kita supaya nantinya setelah selesai membahas ini, kita sampai pada suatu kesimpulan nanti bahwa Allah itu memperhatikan hal-hal yang kecil. Allah kita sangat terperinci, sangat rinci. Segala sesuatu, segala hal ihwal apapun di mata Tuhan itu diperhatikan dengan serius, Bapak Ibu, anak-anakku ya. Supaya kita bisa memahaminya, bahwa dari hal-hal kecil kita yang kita lakukan setiap hari, apakah itu untuk melakukan kebaikan, apakah untuk melakukan dosa yang kita anggap karena masalah kecil, simple, sepele, jadi kita anggap Tuhan mengabaikan kesalahan dosa kita itu ya. Padahal nanti kita lihat sekecil apapun Tuhan memperhatikannya. Bapak Ibu, anak-anakku, sering kita mendengar dalam dialog kita sehari-hari ya. Kita berinteraksi dengan banyak-banyak orang, dengan saudara kita, dengan komunitas kita. Sering kita mendengar kata-kata misalnya, Tuhan itu maklum kok. Maklumnya Tuhan itu. Ya, seperti itu. Atau begini, kita berbohong tapi kan untuk yang baik. Kalau berbohong untuk yang baik, Tuhan pun maklumnya itu. Atau kita dengar begini, jangan fanatik kalilah kau dek. Jangan fanatik kalilah kau dek. Seperti itu ya. Jadi sepertinya kita dibatasi untuk menyatu dengan Tuhan. Ada sering lagi kita dengar, jangan suka kali ngasih-ngasih ke tetangga. Apa sedikit ngasih. Harus tega, kita harus punya ilmu tega. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya, jangan suka menolong-nolong saudara ibu. Nanti tiba-tiba ibu ada kebutuhan mendesak. Gimana? Jadi, kenapa ini harus kita perdengarkan, kata-kata yang kita dengar dalam dialog sehari-hari? Karena ini ternyata menjadi beban kepada kita kemudiannya. Apakah ini menjadi kebaikan bagi kita? Apakah menjadi dosa bagi kita ya? Nah, ada lagi bilang, kita kan masih di dunia ini Eda. Ya gimana lah, sedikit-sedikit kita ngomong kotor, kalau lagi bercanda-canda biasanya itu. Tuhan pun maklumnya, namanya bercanda. Sering begitu ya.
Saya baru-barusan ini ada yang bilang ke saya seperti itu. Ya, jadi inilah yang menjadi dasar pemikiran kenapa kita harus membahas bahwa Tuhan Allah itu detail. Kita baca Matius 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ayat 14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ini adalah dialog antara Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid-muridnya. Ya. Ketika Tuhan Yesus mau memberangkatkan murid-muridnya untuk menyampaikan berita kerajaan Allah, Tuhan Yesus memperingatkan tentang memberi salam. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Artinya, muridnya itu diajarkan masalah yang detail ya, masalah kecil ini sebenarnya, masalah memberi salam. Saya sebagai orang tua pun sering tidak memikirkan hal ini ya. Jika anak saya mau bepergian ke rumah saudaranya atau ke rumah temannya, sepertinya saya tidak pernah ingat Bapak Ibu untuk menyatakan hal memberi salam. Nanti kalau kamu mau masuk ke rumah saudara kita itu, tulangmu itu, jangan lupa ya nak, salam. Ya, atau damai sejahtera bagi kamu sekalian. Nggak pernah saya ingatkan begitu. Ya, artinya kita mendapat gambaran bahwa Allah itu detail. Allah itu detail, rinci, memperhatikan hal-hal yang kecil. Sampai soal memberi salam pun diajarkan kepada murid-muridnya yang akan diutusnya untuk menyampaikan berita kerajaan Allah. Di ayat 14, setelah kita baca tadi, murid-muridnya disuruh mengkebaskan debu dari kakinya. Jika orang-orang di kota itu tidak mau mendengar perkataan mereka yang menyampaikan berita kerajaan Allah, tidak mau mendengarkan khotbah, tidak mau mendengarkan firman, tidak mau mendengarkan pembelajaran firman, tidak mau mendengarkan diskusi belajar Alkitab, maka Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, kebaskanlah debu dari kakimu. Jadi debu kan abu ya, itu disuruh Tuhan Yesus kebaskan. Kalau kita pikirkan, kok masalah debu pun dipikirkan Tuhan Yesus ya? Artinya di sini sebenarnya adalah makna yang terkandung adalah tidak ada tanggung jawab lagi kepada murid-muridnya itu, kepada orang-orang masyarakat yang menolak mereka menyampaikan firman. Jadi mereka sudah lepas tanggung jawab. Ya, jadi debu dikebaskan. Ya, inilah detailnya Allah yang kita sudah bahas tentang tadi memberi salam dan kemudian tentang debu yang disuruh dikebaskan dari kakinya ya, Bapak Ibu. Itu kita pahami. Kita belajar lagi. Matius 21 ayat 18 sampai ayat 20. Judul perikopnya, Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar.
Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Di sini yang perlu kita tekankan, Bapak Ibu, anak-anakku, saudara semua, tentang Tuhan Yesus melihat yang seharusnya pohon ara itu berbuah, ya. Pada saat itu Tuhan Yesus merasa lapar karena dia adalah manusia 100%, ya. Nah, tapi dia juga Tuhan, ya. Jadi sepertinya Tuhan di dalam daging, ya. Jadi bereinkarnasi, ya. Jadi Yesus di situ merasa lapar tentunya karena dia manusia 100%. Dan dia kecewa karena seharusnya pohon ara itu ada buahnya. Jadi ini sebenarnya kalau kita kan pergi jalan-jalan, ya, misalnya kita lapar, kita lagi di pedesaan nih misalnya. Kemudian ada pohon apa ya, misalnya rambutan, ya. Nah, rambutan lagi musim rambutan. Tapi kita lihat yang di dekat kita ini nggak berbuah. Tapi kan itu nggak jadi pikiran sama kita kan. Paling kita cari pohon di sebelahnya. Nggak terlalu menjadi menjengkelkan ke kita itu, ya kan Bapak Ibu? Kalau ternyata rambutan yang dekat kita itu tidak berbuah, sementara yang lain berbuah, paling kita pindah aja kan ke pohon-pohon berikutnya. Ya, tetapi di sini inilah kedetailannya Allah. Inilah Allah itu, Tuhan itu, Bapa itu memperhatikan hal-hal yang kecil, ya. Karena seharusnya pohon ara itu berbuah, tapi dia tidak menghasilkan buah, ya. Maka Allah mengutuknya, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ini menjadi gambaran kepada kita, kalau kita Tuhan suruh, kamu harus menjadi garam, menggarami, memberi rasa kepada saudara-saudaramu, kepada teman-teman seimanmu, kepada sesamamu. Kamu harus menjadi lilin, menerangi, ya. Artinya memberi semangat, memberi solusi, memberi pembelajaran, memberi bantuan. Jadi kita disuruh seperti itu. Tapi kan kita sering mengabaikan itu kan Bapak Ibu. Bahkan tadi dari awal rekaman ini, tadi kan ada kita mendengar orang-orang menyatakan kepada kita, "Ngapain juga suka bantu-bantu? Harus punya ilmu tega dong. Ngapain? Coba." Padahal Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi sesama. Berikanlah apa yang bisa kamu beri. Jika yang diminta itu ada padamu, maka berikanlah. Jangan katakan besoklah kamu datang, padahal yang diminta itu ada pada kita. Kasihilah saudaramu, nyawamu pun berikan kepada saudaramu. Banyak perintah yang disampaikan Tuhan kepada kita, tapi kita masih tidak melakukannya dan merasa tidak berdosa. Bahkan kita melarang orang untuk berbuat baik, dan kita menyuruh orang supaya punya ilmu tega, ya. Harus tega dong, lihat orang ngapain ngasih-ngasih. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Perhatikan tadi pohon ara, ya, yang seharusnya dia berbuah, tapi dia tidak berbuah. Kemudian langsung Allah mengutuknya, Tuhan Yesus mengutuknya, ya, sehingga dia menjadi kering, ya, dan mati tentunya. Itulah tentang pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Kita masuk di 2 Samuel 6 ayat 7-10. Kita masuk ke perjanjian yang lama. 7-10, murka Tuhan terhadap Uza. Uza ini U, Z, dan A, ya. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu.
Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ayat 8, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza. Demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Jadi ini Bapak Ibu, ini menjelaskan tentang Uja ya. Uja tadi hurufnya U, Z, dan A ya. Raja Daud berniat mau memindahkan tabut perjanjian Allah ya. Waktu itu Daud menjadi raja di Israel. Jadi Raja Daud ini berniat mau memindahkan tabut perjanjian dari Filistin yang pada saat itu dipegang sama orang Filistin, mau dipindahkan ke Israel, Bapak Ibu anakku. Ya, Daud menyadari bahwa sejak zaman raja sebelumnya, yaitu Raja Saul ya, yang tidak lain adalah mertuanya sendiri, bangsa Israel telah mengabaikan tabut perjanjian itu ya. Mengabaikan tabut perjanjian itu ya, jadi dibiarkan di Filistin ya. Itu kemudian Daud mengetahui bahwa sebenarnya tabut perjanjian itu adalah media pertemuan Tuhan dengan umatnya. Jadi Tuhan berbicara itu di tabut perjanjian, melalui tabut perjanjian. Jadi itu sebagai media pertemuan Tuhan dengan umatnya yang dipandu oleh imam-imam ya. Itu pada masa itu adalah imam-imam Lewi ya, imam-imam Lewi ya. Tabut perjanjian itu menjadi media bagi Tuhan untuk menyampaikan apa-apa aja perintahnya kepada bangsa Israel. Jadi dengan tidak adanya tabut perjanjian di Israel, maka setelah Daud menjadi raja, Daud berpikir sudah saatnya dong tabut perjanjian berada di kota Daud atau di Yerusalem ya, sebagai pusat pemerintahan dari kota suci. Maka Bapak Ibu anakku, tabut perjanjian itu dipindahkan oleh Raja Daud beserta ikut semua bangsa Israel dari Kiryat Yearim namanya ya, dipindahkan ke Yerusalem. Ini mengangkat tabut perjanjian ini ya, itu menggunakan gerobak baru ya untuk mengangkut benda suci itu ya, dan ditarik oleh sejumlah lembu ya. Jadi mengangkutnya itu dengan gerobak ya, bisa tahu ya gerobak ya, gerobak jadi bukan mobil ya, dengan gerobak kan pada masa itu kan belum ada mobil ya. Jadi kemudian ada di sini seorang Lewi ya, jadi dia itu pelayan di Bait Allah ya, itu bernama Abinadab, seorang Lewi ini ya. Orang Lewi kan itu untuk pelayan di rumah ibadah ya, keturunan-keturunan Lewi, antara lain namanya Abinadab ya. Abinadab ini dia memiliki 2 putra ya, antara lain itu namanya Uja. Satu lagi Ahio namanya ya. Jadi karena Abinadab ini seorang Lewi, tentu anaknya kan juga orang Lewi. Berarti berhak ini ya, menurut mereka berhak untuk mengikuti pengangkutan tabut perjanjian. Ya kan? Maka kedua anaknya ini, si Uza dan si Ahio ini, anaknya Abinadab ini, Imam Abinadab ini, mengawal gerobak yang mengangkut tabut perjanjian itu, Bapak Ibu, anak-anakku. Jadi sudah dipercayakan untuk mengendalikan laju gerobak itu ya, cepat lambatnya itu dari Kiryat Yearim tadi menuju ke Yerusalem itu sekitar lebih kurang 15 km jaraknya.
Ya, jadi melewati bukit-bukit ya, ada tanjakan-tanjakan, ada turunan-turunan ya. Jadi seperti itulah medan yang dilewati gerobak yang mengangkut tabut perjanjian yang dikawal oleh anak Abinadab yaitu Uza dan si Ahio ya. Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan nanti di sini kita mencari kedetailan Allah itu ya. Jadi arak-arakan bangsa Israel beserta Raja Daud ini untuk memindahkan tabut perjanjian itu meriah sekali ya. Karena apa? Karena seluruh orang-orang Israel yang mengikuti, yang mengiringi gerobak yang membawa tabut perjanjian itu menari-nari Bapak Ibu anak-anakku, yang menyanyi-menyanyi, memuji-memuji Tuhan ya. Jadi ada pemusik itu main kecapi, gambus, rebana, ya nafiri. Jadi mereka menari dan sambil bernyanyi dengan suara-suara merdu mereka ya. Nah, ketika rombongan itu udah sampai di tempat namanya tempat pengirikan milik Nakon ya, tiba-tiba lembu penarik gerobaknya tergelincir Bapak Ibu ya. Yang mengangkut tabut perjanjian itu tergelincir gerobaknya. Jadi tabut perjanjian yang diangkut itu pun turut, jadi kan bergerak kan. Kalau pas turun-turunan terus tergelincir lagi, tentu yang diangkatnya beban yang di atas gerobak ikut tergelincir. Ya kan? Maka tiba-tiba si Uja itu langsung bertindak cepat, dia memegang tabut perjanjian itu. Tujuan si Uja ini supaya tabut perjanjian yang dibawa mereka itu jangan sampai jatuh. Jadi gerak spontan, gerak refleks. Karena gerobak yang tergelincir, Uja langsung refleks, ditangkapnya tabut perjanjian. Supaya apa? Supaya jangan sampai jatuh. Ya. Tapi Bapak Ibu, waktu tangan si Uja menyentuh tabut perjanjian karena dia mau jangan sampai jatuh tabut itu, tiba-tiba tubuhnya si Uja ini tercampak Bapak Ibu. Dan langsung mati dia Bapak Ibu. Jadi Uja mati di dekat tabut perjanjiannya yang dibawa itu. Ini persoalannya. Jadi Raja Daud kan heran melihat peristiwa tragis itu ya. Nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada apa. Ya, nggak ada yang menghantam si Uja. Nggak ada dia kena benda tajam. Ya, jadi si Raja Daud dia nggak habis pikir. Loh, bagaimana Tuhan ini mau artinya menghendaki kematian si Uja ya? Kok Tuhan tujuannya apa gitu kok sampai mematikan si Uja ini yang ikut mengawal gerobak ini ya? Jadi karena nggak habis pikir si Daud jadi seperti marah sama Tuhan gitu ya. Karena kejadian itu Bapak Ibu anak-anakku. Daud mungkin berpikir bahwa kan nggak ada yang aneh dari yang dilakukan dari tindakan si Uja. Kan itu gerak refleks. Anehnya di mana? Ya. Anak muda itu kan wajar bereaksi menyelamatkan tabut perjanjian yang nyaris jatuh. Ya kan Bapak Ibu? Jadi Daud mungkin berpikir bahwa kecelakaan itu cukup masuk akal mengingat mereka kan melintasi medan atau area yang perbukitan terjal. Jadi tergelincirnya gerobak itu masuk akal karena medan jalan yang mereka lalui itu bukan rata, bukan mulus ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku, Daud melampiaskan kemarahannya dengan memberikan nama pada tempat itu Peres Uza, atau disebut menaklukkan si Uja, mematikan si Uja. Nah, yang menjadi pertanyaan yang berhubungan dengan judul pembahasan kita bahwa Allah itu detail, mengapa Tuhan membunuh Uja? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi peristiwa terbunuhnya Uja itu yang bertugas membawa tabut adalah persoalan ketidakpatuhan Bapak Ibu anakku. Persoalan ketidakpatuhan. Uja menjadi bagian dari keseluruhan bangsa Israel yang tidak mematuhi perintah Tuhan. Karena mereka melakukan apa yang mereka anggap benar, padahal Tuhan telah memberikan instruksi perintah yang rinci tentang bagaimana kalau membawa tabut perjanjian. Tuhan sudah memberikan perintah yang detail
ya, instruksi yang rinci tentang bagaimana membawa tabut perjanjian. Jadi ada peraturannya. Ada peraturannya. Nah, contoh peraturannya yang pertama, hanya orang Lewi yang boleh membawa tabut perjanjian. Itu di Ulangan 10 ayat 8 nanti dibaca. Tabut perjanjian itu harus ada kayu pengusungnya. Nah, kan ini tidak punya kayu pengusung, langsung diletakkan aja di atas gerobak. Nah, kemudian yang karena dia punya tabut pengusung, maka dia harus diusung. Yang mengusungnya itu harus Bani Kehat. Bani ya, seperti marga Kehat ya. Bani Kehat dari orang Lewi. Sementara Uja itu bukan Bani Kehat, tapi dia memang Lewi karena bapaknya itu adalah Lewi ya. Jadi Bani Kehat inilah yang diperintahkan Tuhan, yang bertugas memikul tabut perjanjian dengan kayu pengusung, bukan diletakkan pakai gerobak. Nah, dan itu di kayu pengusung itu Bapak Ibu harus diletakkan di atas bahu mereka. Jadi tidak menggunakan gerobak ya. Tapi ini tidak dilakukan. Ya. Kemudian persyaratan lain, meskipun kelompok orang Lewi memiliki tugas sebagai pengusung tabut perjanjian, tapi Tuhan jelas memperingatkan mereka tidak boleh menyentuh benda kudus itu. Memang Uja itu orang Lewi kan, tapi kesalahan mereka yang pertama, kalau orang Lewi, benar sih Uja orang Lewi, kesalahannya tidak menggunakan kayu pengusung. Kesalahan lain, tidak Bani Kehat yang memikul, tetapi pakai gerobak. Kesalahan lain, ada perintah Tuhan memperingatkan bahwa tidak boleh menyentuh benda kudus itu. Tabut perjanjian itu adalah benda kudus. Kematian bisa menghampiri mereka jika melanggar. Ada di Bilangan 4 ayat 15. Ya, bisa dibaca. Jadi kesimpulannya kan dari peristiwa Uja ini Bapak Ibu, anak-anakku, Raja Daud dan Uja lupa atau mengabaikan perintah Tuhan itu ya. Selanjutnya peristiwa kematian si Uja yang tragis ini membuat Daud jadi introspeksi ya. Jadi dia belajar hal-hal yang berharga dari kematian si Uja. Jadi dia mengintrospeksi diri. Bagus juga ini Raja Daud ya. Dia melihat peristiwa begitu, ada kutukan membuat kematian, langsung dia introspeksi. Ini yang sering kita tidak lakukan. Kita sudah kena kutukan, misalnya apa? Kita kena penyakit yang serius, itu kan kutukan. Itu kan karena dosa ya. Nanti kita buat pembelajarannya Bapak Ibu. Atau kita gagal ya. Atau ada masalah dengan anak-anak di rumah. Anak pertamaku begini, anak kedua begini. Yang seringnya, yang sedihnya, kita tidak mengintrospeksi seperti Raja Daud. Kenapa ya Tuhan marah? Nah, setelah beberapa waktu Bapak Ibu, Daud melanjutkan niatnya lagi mau memindahkan tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Karena tadi setelah kematian si Uja, tidak diteruskan membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem ya, tapi dititipkan Bapak Ibu ya, sementara waktu dititipkan di rumah Obed Edom ya. Maka beberapa waktu kemudian Raja Daud melanjutkan niatnya mengambil lagi tabut perjanjian dari rumah Obed Edom, tempat ia menitipkan itu setelah kejadian peristiwa Peres Uja ya. Nah, kali ini Daud memberi instruksi bahwa tidak ada yang boleh membawa tabut perjanjian selain orang Lewi dari Bani Kehat. Nah, inilah Bapak Ibu, inilah kedetailan Allah ya. Perintahnya itu ya dan amin. Demikian juga janji Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan sudah bilang A, maka A. Tidak ada mengertinya Tuhan itu.
maklumnya Tuhan itu, taunya Tuhan itu. Nggak boleh begitu Bapak Ibu. Ingat kejadian Uja ini, langsung mati di tempat. Karena Allah mengatakan jangan pernah menyentuh tabut perjanjian. Ya. Jadi sudah terjadi itu, maka Raja Daud mengintrospeksi, ya, mengoreksi kesalahan, dan dia mempelajari perintah Tuhan tentang yang berhubungan dengan tabut perjanjian. Maka dia mendapatkan suatu kesimpulan, akan diangkut kembali, dibawa ke kota Daud, Yerusalem, dengan mengikuti 100% perintah Tuhan Allah Bapak Ibu. Maka selamatlah tabut perjanjian itu sampai ke kota Daud, ke kota suci Yerusalem itu Bapak Ibu ya. Demikianlah peristiwa Uja. Biarlah ini menjadi biarlah ini menjadi tolak ukur atau parameter bagi kita untuk kita melakukan tindakan. Jangan pernah berbuat kalau memang Tuhan bilang jangan, karena bagi Allah tidak ada kompromi. Jadi Allah itu kalau memang A, kalau memang B, B. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau benar, katakan benar. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Karena di luar itu berasal dari si jahat, dari iblis. Ya kan? Maka peristiwa Uja ini, mari Bapak Ibu ceritakan kepada anak-anak kita di rumah ya, cucu-cucu kita, bahwa Allah itu detail ya, seperti itu. Kita lihat Kejadian pasal 19 ke perjanjian lama lagi, yang awal. Kita mau membahas bagaimana istri Lot mengalami kematian yang tragis ya. Itu juga kita bisa lihat di Kejadian 19 ya. Itu kita baca dari pasal 19 ayat 15 sampai 17. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntutnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ini adalah kejadian kota Sodom dan Gomora Bapak Ibu. Ketika kota Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan ya, dengan hujan belerang dan api dari langit, dari Tuhan. Ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ya Bapak Ibu, itu karena kota itu penduduknya semuanya jahat. Ada yang suka cakap kotor, main togel, ya, selingkuh, free sex, LGBT, bohong, menyembah begu, menyembah setan, membungakan uang, membunuh, kikir, celit, udah bercampur lah di situ. Maka Tuhan Allah berencana mau menghancurkan kota itu, menunggang balikkannya, ya, dengan menurunkan hujan belerang dan api dari Tuhan dari langit Bapak Ibu. Karena ada satu orang, inilah kedetailannya Allah. Hanya satu orang Bapak Ibu. Prihatin ya, sedih ya Tuhan ya.
Dari kota Sodom dan Gomora hanya Lot orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Lot orang yang taat kepada Tuhan. Ya, hanya Lot Bapak Ibu. Karena ada janji Tuhan, jika satu orang percaya, maka seisi rumah diselamatkan. Maka Allah mengirim 2 malaikatnya. Jadi tadi 2 orang tadi itu adalah malaikat. Ya. Fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, si Lot ini berlambat-lambat, maka tangan malaikat itu memegang tangan si Lot dan tangan istri dan tangan kedua anaknya si Lot, dipegang kedua malaikat itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia supaya jangan terbakar. Lalu kedua orang itu, malaikat itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar kota Sodom Gomora, berkatalah seorang malaikat, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti. Dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ya, jadi kedetailan Allah di sini yang pertama, satu orang Bapak Ibu, si Lot yang percaya dari kota Sodom, kota Gomora, diselamatkan Tuhan. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Kalau di dalam kantormu, di dalam tempat tugasmu, hanya kamu sendiri yang takut Tuhan, yang lainnya tidak takut Tuhan, ada yang korupsi, ada yang mencuri-curi waktu, tidak bertanggung jawab sama tugas, biarkan mereka Bapak Ibu. Karena Allah kita detail. Allah kita detail. Kalau kamu guru, yang lain gak mau mengoreksi tugas anak-anaknya, hanya ditandatangani. Kalau ujian gak diperiksa, dibuang itu kertas ujiannya. Maka ibu jangan begitu, bapak jangan begitu. Satu orang pun nanti ibu yang baik, Tuhan memperhitungkannya. Allah detail Bapak Ibu. Allah detail anakku. Kalau anak-anakku semua teman-temanmu itu suka cakap kotor, tidak mau ke gereja, terlambat ke gereja, kamu jangan begitu anakku. Rajinlah ke gereja, janganlah terlambat. Datanglah ke gereja, jangan pegang handphone. Dengarkan khotbah, jangan tertidur. Maka semua pengorbananmu itu untuk menghargai Tuhan. Tuhan itu memperhitungkan dan memberikan upah. Nanti kita bahas ya. Pembahasan pertama ini masih seputar hukuman karena kedetailan Allah kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjalankan perintah Tuhan. Kita baca tentang istri Lot ayat 24 sampai 26. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Tadi Bapak Ibu, malaikat sudah bilang kan? Ya, malaikat sudah bilang di ayat 15 sampai 17. Malaikat sudah memperingatkan. Jangan menoleh ke belakang. Sudah dibilang di ayat 17 ya. Jangan lihat ke belakang. Jangan berhenti. Tapi istri Lot ini melihat ke belakang. Mungkin dia melihat rumahnya, perhiasannya yang ditinggalkannya, ya, bunga-bunga yang cantik dan sebagainya, rumah gedungnya. Jadi dia melanggar peraturan. Tidak ada istilah ngertinya Tuhan itu. Tuhan itu kan maha kasih. Ini buktinya Bapak Ibu. Pada saat istri Lot melihat ke belakang, pada saat itu juga menjadi tiang garam. Tidak menunggu waktu. Allah tidak menunda-nunda Bapak Ibu. Menjadi tiang garam. Jadi tiang yang terbuat dari garam. Bayangkan itu Bapak Ibu. Allah detail. Sudah ada pembahasan kita sebelumnya bahwa Allah itu melihat semua di jagat raya ini berisi penglihatan Allah. Inilah buktinya.
pada saat apa sih? Melihat ke belakang, kan nggak terlalu norak kan? Melihat ke belakang, tapi Tuhan melihat ternyata loh. Buktinya langsung jadi tiang garam. Karena Allah itu konsekuen dan konsisten dengan ucapan dan firman-Nya. Bermiliar orang di bumi Bapak Ibu. Satu istri Lot melihat ke belakang pun Tuhan lihat. Itulah kedetailannya Allah. Langsung menjadi tiang garam. Ya, jadi supaya kita lebih bijaksanalah menjaga mulut kita ini, menjaga tangan kita ini, menjaga kaki kita ini, menjaga mata kita ini. Supaya kita selalu waspada, berjalan sesuai rel, sesuai patron, sesuai Google Map-nya Allah, Bapak Ibu, anak-anakku. Karena pandangan Allah ada menutupi seluruh alam semesta. Di kolong langit manapun kita, Allah melihat dan hukuman itu mengejar kita, Bapak Ibu. Ya, itulah kisah istri Lot yang menjadi masukan kepada kita tentang Allah itu detail, Bapak Ibu. Kita masuk ke kejadian lain, Bilangan 20. Bilangan 20. Kita baca ya, ayat 2 sampai ayat 13. Judul perikop, dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Jadi artinya Bapak Ibu, bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir yang dipimpin oleh Musa dan Harun, di padang gurun mereka kehabisan air. Dan kebiasaan karakter bangsa Israel ini suka menuntut, suka bersungut-sungut, bikin jengkel ya, tegar tengkuk, keras kepala, egois, itulah sifat mereka. Jadi ribut ya Bapak Ibu, ribut ya. Sampai Musa dan Harun itu stres ya, karena bilang, mana akhirnya, mati nanti kami di sini. Musa, untuk apa kau bawa kami ke sini, ke padang gurun ini, nanam pun kami nggak bisa, mati nanti kami di sini. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah, ingat ya Bapak Ibu, katakanlah, ingat ya anakku, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, bukit batu ya ingat, supaya diberi airnya. Jadi Musa disuruh berbicara kepada bukit batu supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan
seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Nah, jadi marah si Musa karena stres, ribut ya. Mereka dibentak-bentak sama jemaat itu ya. Nah, jadi dia marah. "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kamu harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu sampai usia tua belum tahu kisah tentang Nabi Musa. Kenapa dia tidak sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh susu dan madu? Jangan sampai nggak tahu Bapak Ibu. Ini perjanjian lama, nabi yang terbesar di perjanjian lama itu Nabi Musa ya. Dia disuruh Allah bersama kakaknya Harun, mereka keturunan Lewi, untuk mengeluarkan bangsa Israel, umat pilihan Allah itu, dari perbudakan di Mesir, dan rajanya pada saat itu Raja Firaun ya. Musa yang dihunjuk oleh Allah Bapak Ibu. Jadi Musa ini sudah capek sebenarnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya sudah capek menghadapi sifat-sifat dari bangsa Israel ini ya, yang suka marah-marah, egois ya, suka dilayani, mau dia aja dilayani ya. Dia nggak mau melayani, dia nggak mau bekerja untuk si Musa, bekerja untuk si Harun. Maunya si Harun, si Musa aja bekerja, mengasih makan dia, mengantar minumnya ya. Kan banyak orang seperti itu, maunya dilayani aja. Itu bukan orang Kristen loh. Orang Kristen itu melayani, jangan suka dilayani, diantar-antar makanannya, diantar-antar minumannya. Nanti piring kotornya pun nggak mau dia ngantar ke belakang, ke dapur. Ada begitu kan? Di rumah kita kan? Di rumah Bapak Ibu kan? Nggak boleh begitu. Ini bangsa Israel ini seperti itu Bapak Ibu. Suka mengoreksi, suka menyalahi si Nabi Musa. Padahal dirinya lebih parah kesalahannya. Ada begitu kita kan? Saya pun begitu saya ini. Tapi saya dalam proses pertobatan. Harus bertobat. Ya. Mencari kesalahan Ito kita, kesalahan Eda kita, kesalahan tante kita, kesalahan tulang kita, kesalahan abang kita, kakak kita, kesalahan saudara sepupu kita. Itu aja yang ada di mata kita. Ya. Kesalahan kita yang begitu besar enggak kita lihat. Ya, gajah sebesar gajah kesalahan kita di mata kita kan sering enggak kita lihat Bapak Ibu. Nanti kesalahan setitik aja di mata saudara kita, itulah kita expose, kita gembar-gemborkan. Itu sifat orang Israel itu. Ini sifat inilah yang dihadapi oleh Musa. Bayangkan beribu orang keluar dibawa dari Mesir Bapak Ibu. Setiap perjalanan habis sedikit nasinya. Mana makan? Udah lapar ini Musa. Ngapain pula kau bawa kami keluar dari Mesir? Di Mesir enak kami makan. Biarpun jadi budak tapi kenyang kami di sana, tidur kami enak. Ini di gurun ini apapun nggak ada. Ngapain mau mati kami kau bikin? Marah-marah terus bersungut-sungut. Ya.
Bapak Ibu, kenapa Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian, padahal Musa ditugaskan Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan? Musa tidak bisa ke tanah Kanaan karena melanggar perintah Tuhan, Bapak Ibu anakku. Ya, peristiwa ini tadi sudah kita bahas, terjadi di mata air Meriba, dekat Kades di padang gurun Jin namanya. Musa tidak mengikuti perintah Tuhan dengan cermat, dengan detail, sehingga Musa jadi berdosa. Karena Tuhan Allah itu detail. Ya, padahal saya rasa sependapat ini sama Bapak Ibu, anak-anakku pendengar semua ya. Padahal kesalahan Musa kan sangat kecil ya, jika dibandingkan kesalahan bangsa Israel ya, yang selalu bersungut-sungut, memberontak, marah-marah ya, sampai pernah lagi buat menyembah patung lagi mereka ya. Tapi Tuhan langsung bilang bahwa dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Padahal Musa kan Bapak Ibu sudah setia di dalam memimpin orang Israel keluar dari Mesir ya, menuju tanah perjanjian. Sudah sangat setia. Menghadapi Raja Firaun yang keras itu pun dia ya capek sebenarnya Musa ini Bapak Ibu. Ya. Melewati Laut Teberau itu ya. Sampai terbelah Laut Teberau ketika Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya. Jadi Musa terus mengikuti perjalanan itu Bapak Ibu. Tapi ketika ya kita berhadapan dengan Allah yang detail, nah ini persoalannya. Bangsa Israel itu haus, bersungut-sungut, marah-marah ke Musa, ke Harun. Taulah kalau mulut perempuan marah-marah ya, stres ya Bapak Ibu. Bapak-bapak merasakanlah kalau istrinya marah-marah. Sakit kepala kan? Maunya jangan kita dengar ya kalau istri marah-marah, bersungut-sungut, merepet bahasa Medannya. Ya. Begitulah bangsa Israel, marah-marah, bersungut-sungut, merepet, menyampaikan dia lapar, dia haus. Ya. Maka Musa dan Harun pergi ke Tuhan. Maka Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara ya ke Bukit Batu, untuk supaya Bukit Batu itu mengeluarkan air. Ya. Tapi Bapak Ibu, apapun alasannya, kalau kita mau cari alasan, bisa aja aku lagi stres Tuhan, ribut kali mulut bangsa Israel ini. Jadi aku stres, jadi nggak bisa tepat, nggak detail aku melakukan perintah Tuhan. Karena udah stres aku Tuhan, bising kupingku, marah terus. Perempuannya suaranya melengking, menjerit-jerit, aus, stres aku Tuhan. Nah itu kalau kita cari alasan. Tapi Bapak Ibu, anak-anakku, di hadapan Tuhan, kita nggak bisa kasih alasan. Tadi peristiwa Ujah kan bisa kasih alasan. Tuhan namanya pun gerobaknya udah mau jatuh. Nggak bisa Bapak Ibu. Tuhan itu detail. Ya. Jadi Musa melakukan dua kesalahan. Yang pertama menghujat Tuhan. Karena dia bilang, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Masa dia bilang kami? Padahal kan itu Tuhan. Harusnya apakah Tuhan harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Jadi dia mengambil alih wewenang Tuhan. Mengambil alih wewenang Tuhan itu disebut menghujat Tuhan. Karena dia mengatakan, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Dengan arogannya marah sekali dia. Lalu Musa memukul bukit batu itu 2 kali. Padahal Tuhan menyuruh, memerintahkan berbicara ke bukit batu itu. Bukan memukulnya. Inilah supaya kita tahu bahwa Allah kita itu detail. Allah yang kita sembah itu Allah yang detail anakku. Hal ini berarti Musa tidak taat. Apapun ceritanya sudah tidak taat pada perintah Tuhan. Karena Tuhan itu detail rinci. Nah, di mata Tuhan, kesalahan Musa dan Harun bukan kesalahan yang kecil atau sepele. Ini sudah
termasuk dosa pemberontakan. Nah ya, yang pertama tadi menghujat, yang kedua dosa pemberontakan. Maka Tuhan menghukum si Musa dan si Harun dengan tidak memperbolehkan mereka masuk ke tanah perjanjian, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi sebelum penolakan Musa dan Harun untuk tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, semua laki-laki Israel yang keluar dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas, ya, itu tidak ada yang sampai ke tanah perjanjian, mati semua di padang gurun, Bapak Ibu. Karena mereka pun melanggar perintah Tuhan, kedetailan Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb, laki-laki yang di atas 20 tahun, yang keluar dari Mesir. Hanya itu doang. Gitu ramainya beribu ya. Tapi Yosua saja dan Kaleb saja. Itu yang tidak memberontak kepada Tuhan. Yang lain sudah memberontak, membuat dosa masing-masing. Ya. Jadi yang sampai yang Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian, baca nanti Bilangan 14, Bapak Ibu. Hanya Yosua dan Kaleb dan perempuan-perempuan. Kemudian laki-laki yang di bawah umur 20 tahun. Jadi yang lahir di sepanjang padang gurun, bukan laki-laki yang keluar dari Mesir. Karena 40 tahun mereka dalam perjalanan itu ya. Jadi sudah bermatian. Nah, ya jadi sudah tidak ada lagi yang dikeluarkan dari Mesir itu, cuman mengosongkan Mesir aja, mengosongkan Mesir dari orang Israel aja, Bapak Ibu. Sebenarnya orangnya sudah pada mati di padang gurun karena mereka melanggar kedetailan Allah. Yang selamat sampai hanya Yosua dan Kaleb. Ya. Kemudian perempuan-perempuan, kemudian laki-laki, ada yang sampai itu yang di bawah umur 20 tahun, itu yang lahirnya di perjalanan ya. Nah, jadi di sini Tuhan berlaku adil. Siapapun yang tidak taat, tidak detail kepada Tuhan, tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Ya, itulah keadilan Allah. Walaupun si Musa dan Harun sebagai pemimpin bangsa Israel ya. Jadi sepertinya hukuman Musa dan Harun ini sifatnya sepertinya terlalu berat ya Bapak Ibu ya. Seperti kurang adil ya. Nah, tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena Musa dan Harun kan pemimpin umat, pemimpin yang sudah seharusnya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar di dalam menaati perintah Tuhan dengan detail. Nah ini, ya, kita merasa nggak adil, terlalu berat hukuman Musa, dia kan udah capek. Tapi sebenarnya inilah keadilan Tuhan itu. Karena Musa dan Harun adalah pemimpin umat. Seharusnya pemimpin tanggung jawabnya lebih besar dalam menaati supaya dia jadi panutan, jadi suri toladan dari umat yang dipimpinnya, ya kan? Nah, kegagalan Musa masuk ke tanah perjanjian, ya memang gak sampai dia ke tanah perjanjian, ya dia meninggal setelah dia hanya melihat, ya. Nah, ini bukan berarti juga mengurangi kebesaran nama Nabi Musa ya, karena ada suatu momen ya kira-kira 1200 tahun setelah kematian Musa, ada momen Musa dan Elia itu bertemu dengan Tuhan Yesus ya di atas gunung pemuliaan ya. Nah, jadi tetapnya Allah memberikan kebesaran, mendapat kehormatan kepada Musa ya. Karena ia muncul berbicara dengan Tuhan Yesus. Baca di Matius 17 ayat 3 ya. Nah, tadi kita ada singgung bagaimana Musa dan Harun sebagai pemimpin umat Israel untuk masuk ke tanah perjanjian ya, yang seharusnya dia mempunyai beban moral yang tinggi untuk menaati semua perintah Tuhan ya. Begitu juga kita di rumah Bapak Ibu. Sebagai suami, sebagai bapak adalah pemimpin dalam keluarga. Ya, bapak adalah pemimpin dalam keluarga yang sudah seharusnya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar
di dalam menaati perintah Tuhan dengan detail. Ya. Jadi kalau misalnya ada bapak atau suami yang seperti Musa ini tidak mengikuti peraturan Tuhan dengan detail, pasti ada hukumannya. Nabi Musa hanya ini saja dosanya, nggak ada yang lain Bapak Ibu. Hanya memukul bukit batu itu. Yang disuruh berbicara, dia memukul. Kemudian dia bilang, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Jadi dia menghujat Tuhan, ya. Nah, kalau bapak di rumah kita atau suami kita, saya rasa kesalahannya mungkin setiap hari ya bikin dosa ya. Ini yang mengerikan itu Bapak Ibu. Ingat bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah detail. Sekecil apapun kesalahan kita ada hukumannya. Jadi supaya kita mengoreksi bahwa pemimpin dalam keluarga seperti Musa memimpin bangsa Israel itu adalah suami, adalah bapak. Maka sudah sepantasnya lah hati-hati untuk bertindak, berpikir, berbuat, melihat, berbicara. Semua akan menjadi penilaian bagi Tuhan. Jika suami atau bapak di rumah tidak mau mengoreksi diri, maka nanti hukuman pasti datang dan mengenai juga anak-anak di rumah, ya. Anak pertama begini, anak kedua begini, anak ketiga begini, anak keempat begini, anak kelima begini. Begitu Bapak Ibu. Ini nggak bisa dipungkiri, ya. Ini adalah kenyataan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah detail. Ya, melihat yang sekecil apapun, melihat yang rinci bagaimanapun, semua diperhitungkan. Sekecil apapun dilihat oleh Tuhan, kebaikan kita akan diberi upah. Sekecil apapun kejahatan kita yang kita rasa itu tidak dosa, yang kita sering mengabaikan, itu akan dihukum Bapak Ibu. Ya, ini supaya kita pahami. Kita masuk ke 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Baca ya. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Orang dursila maksudnya orang jahat ya. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, pegawai imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Ayat 16. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ayat 17. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Bapak Ibu, ya, jadi
Imam Eli dia punya anak ya. Dia punya anak ya. Si nama anaknya itu si Hofni dan Pinehas ya. Hofni dan Pinehas. Mereka ini orang dursila kalau bahasa Alkitab, orang jahat ya. Orang yang tegar tengkuk, orang yang keras kepala, orang bandel ya. Jadi tidak ada etika ya. Jadi ketika umat Israel mempersembahkan korban persembahannya ya berupa daging ya dari yang disembelih, mungkin domba atau lembu ya, suka nanti disuruhnya pegawai imam ini, pegawai Eli ini, pegawai bapaknya ini disuruh untuk mengambil daging sesuka hatinya, padahal kan nggak boleh, karena itu kan untuk korban untuk Tuhan. Tapi anaknya ini merasa karena mungkin terlalu banyak sekali ya, karena untuk korban penghapus dosa, korban penebus salah itu kan satu-satu ekor Bapak Ibu ya, jadi bukan hanya pahanya saja Bu, jadi banyak ya. Maka dalam kondisi begitu sering anaknya ini menyuruh pegawai bapaknya untuk mengambil pakai garpu, diambil tusuknya aja, mana yang dia mau diambilin. Seharusnya nggak boleh begitu, harusnya kan diberikan dulu kepada Tuhan, maka setelah itu ada bagian-bagian yang boleh dimakan ya, tapi mereka nggak mau. Jadi ini kan kita membahas tentang Allah itu detail ya. Maka di 1 Samuel 3 kita lihat bahwa ada peringatan ya. 1 Samuel 3 kita lihat. Ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu, aku, kata Tuhan, akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Ayat 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Jadi Bapak Ibu, anaknya ini sudah diperingatkan ya, karena bapaknya yaitu Imam Eli hanya menegur, jangan gitu nak, bapak malulah begitu, masa kamu begitu, bapak kan imam di sini di bait Allah ini, masa anak imam mengambil-ngambil daging dari korban sembelihan untuk Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, begini anakku, Tuhan itu tadi sudah kita baca di ayat 13, Tuhan menganggap itu merupakan teguran si Eli terhadap anaknya itu di mata Allah itu merupakan hal yang bukan memarahi. Di sini jelas dikatakan, tetapi ia tidak memarahi mereka. Kalau tadi Imam Eli memarahi dengan serius, dengan tegas, memberi efek jerah, ya mungkin Allah nggak terlalu marah Bapak Ibu. Ini supaya kita jadi pembelajaran kepada orang tua ya, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adiknya ya, bahwa kalau ada yang berdosa kita harus menegur dengan serius. Kalau kita tidak menegur dengan serius, maka Tuhan Allah yang detail itu jadi menegurnya serius. Mana yang lebih ngeri Bapak Ibu anakku? Kalau orang tuamu menegur kamu anakku dengan serius, dibandingkan Tuhan Allah menegur kamu dengan serius, mana yang lebih ngeri? Tentu Tuhan kan? Maka baiklah anak-anakku mau mendengarkan teguran orang tuamu di rumah. Teguran mama, bapak, inang,
amang. Supaya Tuhan tidak menegurmu. Kita ulangi ayat 13. Sebab telah ku beritahukan kepadanya, kata Tuhan, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Ya. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, kata Tuhan, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau anak kita bikin salah di rumah, kesalahannya sepele. Misalnya begini, kita punya anak usia SD ya, lalu ada anak kita lagi usia SMA. Anak SD ini suka membentak-bentak kakaknya yang SMA ini. Jadi seperti adiknya gitu. Tapi kita sebagai mama diam aja. Nggak merasa itu salah. Ini hati-hati loh kita ibu. Karena Allah kita detail loh. Karena adik harus menghormati kakaknya. Ya. Ada lagi nanti. Ini nanti anak perempuan menjerit-jerit di rumah. Menjerit-jerit di rumah, nggak memikirkan tetangganya bising, ya, menjerit sekuat tenaga, ya, berantem. Ini dosa loh, bukan hanya dosa di rumah itu, tapi dosa kepada tetangganya mungkin sedang berdoa, ya, jadi nggak bisa karena menjerit-jerit. Jadi ini supaya kita pahami, kita sebagai orang tua harus memberi teguran yang keras. Bukan maksudnya kita pukul sampai pingsan, bukan. Tapi kita buat dengan cara yang membuat dia jera. Ya, banyak cara, banyak metode. Supaya anak kita itu bisa disiplin ya. Dari kecil kita mendisiplinkan. Jadi jangan sampai seperti si anak Imam Eli ini. Si Hofni dan Pinehas ini Bapak Ibu. Yang nantinya akan dimatikan sama Tuhan. Ya, dihancurkan sama Tuhan. Karena apa? Karena kita sebagai orang tuanya tidak memarahinya dengan serius. Maaf ya Bapak Ibu, waktu saya bertugas ya sebagai pengajar, murid-murid sering membilang saya ini guru yang lemah lembut. Ya. Guru-guru menilai saya ibu yang lemah lembut. Padahal sebenarnya tidak Bapak Ibu. Saya punya anak ini udah lajang ini 2. Ya badannya kata orang tinggi ya, besar ya. Tapi mereka harus hormat ke saya Bapak Ibu. Saya nggak peduli apakah dia sakit hati ke saya. Kemudian kalau dia gajian nggak membelikan apa-apa ke saya nggak pikirkan itu Bapak Ibu. Yang saya pikirkan bagaimana anak saya ini benar di hadapan Tuhan. Marah saya itu benar-benar marah Bapak Ibu. Harus sampai jera anak saya itu. Ya. Masalah tidak ke gereja, persoalan itu sama saya besar sekali. Terlambat ke gereja sama saya itu besar sekali Bapak Ibu. Tidak berdoa itu besar sekali. Daripada Tuhan menghukum anak saya, lebih bagus saya marah dengan anak saya. Saya terinspirasi dari kisah ini Bapak Ibu. Kisah si Hofni dan Pinehas yang orang tuanya tidak tegas, Imam Eli tidak tegas kepada anaknya. Yang kemudian jadi merenggut nyawa kedua anaknya Bapak Ibu. Ya. Ini perlu ketegasan. Kita harus ingat bahwa Allah itu detail. Kita tempatkanlah sesuai proporsinya Tuhan. Kita tempatkanlah aturan menurut aturan Tuhan. Tidak kita dramatisir peraturan Tuhan itu. Tidak kita rekayasa peraturan Tuhan itu. Tidak kita kondisikan sesuai kondisi rumah kita peraturan Tuhan itu Bapak Ibuku, anakku. Peraturan Tuhan tetap peraturan Tuhan. Ingat sudah banyak kita bahas tadi ya. Supaya kita pahami jika kita sebagai orang tua melihat anak kita sudah keluar dari jalur Google Map-nya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga. Tapi kita diam-diam aja.
itu artinya kita tidak sayang dengan anak kita itu, Bapak Ibu. Itu artinya kita menghendaki kematian, kehancuran, kesusahan, kemelaratan, kefrustasian nanti anak kita itu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kita orang tua yang harus bertanggung jawab, memberikan suri teladan kepada anak kita. Pertama, kita dulu berjalan di jalannya Tuhan sebagai orang tua. Maka anak-anak menilai kita bahwa kita bapak yang baik, tidak mau bertogel, tidak mau minum-minuman keras, tidak mabuk, tidak berjudi, rajin gereja, rajin baca Alkitab, tidak mau cakap kotor, hormat sayang sama istri, ya, hubungan sama keluarga bagus. Maka anak-anak itu kalau dia bersalah, kita yang sudah memberi contoh teladan itu, kita bisa tegas supaya anak kita itu tidak dihukum Tuhan. Masalahnya sering kita sebagai orang tua ini ternyata tidak melakukan teladan, tidak baik. Kita pendosa, riwayat dosa kita panjang sebagai suami, sebagai anak. Jadi ketika bapak itu melihat anaknya di rumah sudah berdosa, si bapak nggak berani menegur anaknya itu karena dia pendosa. Takut nanti anaknya bapak emang, itu takutnya. Sehingga si bapak mengurungkan niatnya menegur anaknya. Akhirnya anaknya jadi korban. Kan kasihan Bapak Ibu. Jadi kalau salah ya salah. Mau sakit hati anak kita ke kita, jangan pikirkan itu. Ada roh Tuhan nanti mengembalikan hatinya kepada kita. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi kalau salah, katakan salah. Dan marah kita kepada anak harus sampai dia jera dan tidak melakukannya. Kita baca 1 Samuel 4. Hukuman Tuhan apa kepada anak Imam Eli? 1 Samuel 4 ayat 10 sampai 11 dan ayat 18. Kita baca ya. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Bapak Ibu. Ayat 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang di kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel ya. Jadi anaknya mati, Pinehas dan Hofni mati ya. Kemudian bapaknya matinya pun mengerikan, Eli ini. Batang lehernya patah dan ia mati. Kalau kita rimang-rimangi ya, kalau bahasa Batak. Kalau kita renung-renungkan ya, kalau bahasa Indonesia. Kenapa batang lehernya Eli yang patah? Karena sumber suara ini, kalau kita renung-renungkan menurut pemikiran asumsi kita ini ya, karena sumber suara kan berada di daerah ini batang leher ya. Dia tidak mengeluarkan suara kerasnya untuk memarahi si Hofni dan Pinehas tadi yang mengambil daging yang mau dipersembahkan kepada Tuhan sesuka hatinya. Dia tidak mengeluarkan suara kerasnya Bapak Ibu, tidak marah dia. Tidak sampai keluar urat leher di lehernya ini. Maka lehernya ini dipatahkan sama Tuhan Bapak Ibu. Itu hati-hati kita. Ini dari sini keluar dari leher ini.
keluar suara untuk menegur anak dengan keras, ditegur kalau udah salah, tidak hormat sama kakaknya, tidak hormat sama bapaknya, tidak hormat sama mamanya. Ya, adik dengan abang yang tidak hormat, suka cakap kotor sama abangnya. Ini dari batang leher mamanya ini, batang leher bapaknya ini harus mengeluarkan suara yang keras sampai jera anaknya, supaya Tuhan tidak menghukum seperti si Eli, mati, batang lehernya yang sumber suara dipatahkan, anaknya juga mati dua-dua. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu detail. Jadi Tuhan detail melihat perbuatan-perbuatan yang baik, dan Tuhan detail melihat perbuatan yang jahat. Sekecil apapun perbuatan kita yang baik, maka Tuhan memperhatikan dan memberikan upah, ya Bapak Ibu, anugerah ya anakku, mujizat ya saudaraku, berkat-berkat ya Bapak Ibuku, kepada setiap kita yang melakukan itu. Ya, kita bikin baik, kita dapat upah, dapat anugerah, dapat mujizat, dapat berkat. Kalau kita bikin salah, kita dapat hukuman. Kan bodohlah kita Bapak Ibu, anakku. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu detail, tapi kita coba-coba lagi mulut kita ini mempengaruhi orang untuk tidak melakukan kasih kepada sesama. Kita coba-coba lagi tangan kita ini malas bekerja, maunya dilayani. Kita coba-coba lagi otak kita ini memikirkan hal-hal yang jinah, mesum. Kita coba-coba lagi kaki kita ini pergi ke tempat-tempat maksiat. Hati-hatilah kita. Hati-hati. Ya. Persoalan tadi soal pohon ara, soal Uja, soal istri Lot, soal Nabi Musa dan Harun, soal dosa anak Eli. Biarlah ini menjadi cambuk kepada kita untuk mengingat selalu berjalan, bersikap, berbuat, berpikir, melihat dengan detail dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita lihat tentang kedetailan Allah melihat yang baik. Kita baca Markus 5. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Kita baca. Nah, kita mulai dari ayat 21 dulu. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui. Nah, inilah kedetailan Allah. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar
ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Yang perlu kita tangkap di kisah Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun ini, Bapak Ibu, adalah perempuan ini hanya menyentuh ujung baju. Orang begitu ramai, beratus-ratus orang berdesak-desakan mau minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Karena perempuan ini merasa tidak sanggup bisa ke depan Tuhan Yesus berhadapan face to face, nggak sanggup karena ramainya orang berdorong-dorong, berdesak-desakan ya. Hampir-hampir mau jatuh lagi dia ya. Maka imannya muncul, kupegang aja lah ujung baju Tuhan Yesus, pasti aku sembuh, ujung bajunya aja lah dapatku. Maka dia berupaya supaya masuk tangannya dari sela-sela kaki orang, supaya masuk, disentuh sedikit aja Bapak Ibu. Itu pun Tuhan tahu. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kira-kira setelah mendengar ini? Hanya disentuh saja. Tuhan Yesus tahu. Ya. Dan kemudian di ayat 34, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Maka itu kita harus sebutkan ketika berdoa, "Aku beriman kepadamu Tuhan Yesus, Bapa di surga, aku percaya kepadamu." Ini selama kita membaca nanti di Injil, selama Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit, selalu Tuhan Yesus menyatakan, "Imanmu menyelamatkan engkau." Ini yang kita tangkap, iman kita ini bagaimana supaya menjadi besar, bertambah. Itu tugas kita Bapak Ibu, supaya kita selamat. Imanmu menyelamatkan engkau, selalu begitu, baca deh nanti. Semua orang-orang yang sakit yang disembuhkan Tuhan Yesus selalu bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Kalau kita tidak beriman, jangan berharap, jangan mimpi kita mau selamat. Kasihan Bapak Ibu, mimpinya tidak akan jadi kenyataan. Kalau kita tidak beriman, jangan mimpi kita mau sehat selalu. Jangan mimpi mau sehat selalu Bapak Ibu. Tapi kalau kita beriman, tidak usah mimpi untuk jadi sehat, tidak usah mimpi untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena memang akan jadi kenyataan. Bukan mimpi lagi Bapak Ibu. Ya. Itu supaya kita pahami. Sedikitnya perbuatan ibu yang sakit pendarahan ini, sedikit. Hanya dia beriman penuh, "Aku pegang ujung baju Tuhanku ini, jubah baju, sembuh aku." Itu diperhitungkan kepada Tuhan dan sembuh dia Bapak Ibu. Sudah habis hartanya Bapak Ibu, habis uangnya. 12 tahun kesana kemari dia berobat, habis. Ini yang harus kita tangkap kalau kita ada yang sakit parah di rumah. Imanmu menyelamatkan engkau. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan Tuhan, karena Yesus itu Allah. Bapa di surga, ada Bapa. Yesus itu putranya yang terkandung di dalamnya sejak kekekalan, itulah firman. Kemudian firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Allah di dalam daging, tulang dan darah, itulah Yesus. Maka Yesus bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan karena dia adalah Allah. Dia anak Allah itu, anak Bapa di surga. Ya. Maka dia bisa bangkit dari orang mati karena dia Allah. Itu adalah anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia karena Allah itu kasih ya.
Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah rencana besarnya Allah untuk dunia, Bapak Ibu. Tinggal kita, maukah kita beriman kepada Tuhan Yesus? Maka dialah jalan ke surga. Yesus itulah Google Map-nya ke surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui aku. Itu sudah diklaim sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kalau kita masih berbodoh-bodoh ria, menyakiti hati Tuhan, berbodoh-bodoh ria, sesuka-suka kita hidup ini, ya kasihan lah, ya kan? Upahnya ke neraka. Kematian kekal di neraka. Dibakar selama-lamanya, Bapak Ibu. Jangan bilang gak ada neraka. Lihat aja si Uja mati kan. Lihat aja si Musa, gitu sayangnya Tuhan sama si Musa. Nggak boleh kan ke tanah perjanjian. Lihat aja istri Silot jadi tiang garam kan. Lihat aja anak Eli, si Hofni dan Pinehas tewas kan. Emang Allah itu bisa kompromi? Gak bisa, anakku. Maka kalian anak-anak muda sekarang ini jangan mengabaikan didikan, ya. Kamu akan tua, gak terasa 30 tahun, gak terasa 40 tahun. Hati-hati loh. Dosa mudamu, dosa masa mudamu itu nanti menjerat di usia tuamu. Kena stroke lah, kena kanker lah, gagal lah. Ini. Tapi kalau dari masa mudamu seperti Raja Daud, seperti Yusuf dari usia muda, ya, seperti Daniel, ya, dari usia muda dia taat dan setia. Lihat upah mereka, Bapak Ibu. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Daud menjadi raja, diurapi oleh nabi besar Samuel. Ya kan? Itu. Kalau dari masa mudanya dia sudah tahu bahwa Allah itu detail. Aku harus hati-hati, aku harus hati-hati. Pandangan Tuhan ada di mana-mana, pandangan Tuhan ada di mana-mana. Ke tempat kerja pun aku diikuti, ada pandangan Tuhan. Ada malaikat yang selalu berjaga-jaga untuk mencatat semua kejahatanku dan kebaikanku. Maka aku harus melakukan kebaikan supaya catatanku di surga semua tentang kebaikanku. Begitu ya anakku. Begitu ya anakku. Begitu ya Bapak Ibuku, teman-temanku, keluarga Immanuelku. Karena Allah kita adalah detail. Ya, kita baca Markus 10. Markus 10 ayat 13 dan 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ini kedetailan Allah, anakku, Bapak Ibu. Ya. Di tengah-tengah ramainya orang mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ya, banyak orang-orang membawa anak-anak kecil, memaksa-maksakan diri supaya bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Ya, sama itu seperti kejadian waktu Presiden Jokowi, ya. Anak-anak dipaksakan supaya bisalah digendong Bapak Presiden, minimal dieluslah kepala anakku ini. Kan begitu ya Bapak Ibu. Lalu pas pampres suka menegur, ya, jangan pinggir Bu, pinggir Bu. Demikian juga murid Tuhan Yesus. Jangan dimarahi, jangan dekat. Dimarahi anak-anak itu. Tapi karena Allah Tuhan Yesus itu detail, maka dia memarahi murid-muridnya. Biarkan anak itu datang kepada aku, jangan menghalang-halangi ya. Biarkan aja. Karena dia itulah
Seperti itulah kerajaan Allah. Ya, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti menyambut seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ia tidak akan masuk ke dalamnya kalau dia tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Lalu memeluk anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tidak sia-sia ibu dari anak-anak itu berjuang untuk menyodorkan anaknya dekat dengan Tuhan Yesus. Tidak sia-sia Bapak Ibu. Upaya mamanya itu menyorong-nyorongkan anak-anaknya itu supaya dilihat oleh Tuhan Yesus. Tidak sia-sia Bapak Ibu. Apa ketidaksia-siaannya? Tuhan Yesus menyambut anak itu, memeluk. Waduh, keren banget ya dipeluk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memeluk anak itu dan memberkati kepalanya. Ada upah. Tidak sia-sia mama-mama, ibu-ibu, istri-istri, suami-suami yang berjuang menyodorkan anaknya untuk dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan kita detail, dia akan melihat dan menyambut anak kita itu dan memeluknya dengan erat penuh kasih. Kalau Tuhan Allah lah yang memeluk anak kita, coba apalah kurangnya lagi kita untuk anak kita itu. Gak ada lagi kurangnya Bapak Ibu. Biarpun anak kita gak sarjana, biarpun anak kita gak ganteng, biarpun, tapi anak kita punya kelebihan, dia dipeluk oleh Tuhan Yesus karena kebaikannya, ketulusannya kepada Tuhan, kedetailannya menghormati perintah Tuhan. Maka anak kita akan diberkati, dipeluk dan dielus kepala anak kita. Makanya rajin menyuruh anak-anak kita sekolah minggu, antar Bapak Ibu, antar, jemput. Kalau bisa ditunggu, bacakan Alkitab setiap hari, ajari setiap hari, ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita makan, ketika kita berbaring, kapan aja ada waktu bersama anak, firman Tuhan sampaikan. Jangan bapak megang HP, anak pegang HP, mama pegang HP, diam semua. Main TikTok semuanya. Bikin status semuanya. Dosa itu. Tidak memanfaatkan waktu bersama anak untuk menyampaikan firman. Itu dosa. Dosa itu Bapak Ibu. Karena ada firman Tuhan. Ketika kita rebahan, ketika kita tidur, kira-kira begitu aja. Saya pasnya kurang ingat ya. Ketika kita berbaring, kita sampaikan firman Tuhan. Ini ngerinya nanti sudah kamar kita pun beda sama kamar anak. Waktu makan di meja makan gak pernah ketemu. Anak belum bangun kita sudah pergi kerja. Anak sudah tidur kita baru pulang kerja. Kapan menyampaikan firman Tuhan? Berarti kesimpulannya kita orang tua ingin anak kita tidak dikasihi oleh Tuhan, tidak dipeluk oleh Tuhan, tidak diberkati oleh Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu. Ya. Jadi banyak tugas kita. Makanya kita harus rajin membaca Alkitab, merenung-renungkannya, rajin membahas firman, mendengar-dengar pembahasan firman yang benar dari Alkitab, maka iman kita bertumbuh, maka iman kita itu yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus berbicara selalu kepada orang yang disembuhkannya, imanmu telah menyelamatkan engkau anakku. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Supaya kita pahami. Kita buka Lukas 19. Ya, kita lihat kedetailan Allah terhadap kebaikan. Kemudian apa upahnya? Lukas 19. Kita baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Gak pernah dia melihatnya ya. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara
untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu," kata Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ayat 6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, apa yang kita tangkap dari kisah Zakeus yang pendek tubuhnya ini, Bapak Ibu? Upaya dia berlari karena dia pendek, dia mau ketemu Yesus, belum pernah ketemu Yesus, hanya mendengar-dengar kabar. Dia lari, lalu berpikir, gimana caranya ya? Aku pendek ya? Oh, itu ada pohon ara, aku manjat aja naik. Dia manjat sampai ke atas. Maka dia melihat, oh, itu namanya Tuhan Yesus. Maka pada saat yang sama Tuhan Yesus langsung melihat dia. Karena apa? Allah detail, matanya seluas alam semesta, Bapak Ibu. Begitu ramenya umat mengikuti Tuhan Yesus, bisa tahu dia ada yang manjat pohon ara. Itulah Allah yang detail. Maka dia menyuruh dengan penuh kasih, "Turunlah, aku akan menumpang di rumah." Maka kemudian mengambil suatu keputusan si Zakeus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang suatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Jadi upahnya apa? Mereka selamat satu keluarga, Bapak Ibu. Hal kecil yang dilakukan Zakeus, hal kecil, lari-lari manjat pohon lihat Tuhan Yesus, hal kecil kan? Tapi itu pun ditangkap dan ditindaklanjuti sebagai upah orang benar kepada Zakeus. Satu keluarga diklaim diselamatkan. Luar biasa kan? Luar biasa kan, Bapak Ibu? Luar biasa kan, anakku? Bahwa Allah, Tuhan yang kita sembah itu benar-benar detail. Ya. Kita buka Lukas 23. Kita lihat di sini. Ayat 42 sampai 43. Ini tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu ada penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lalu Yesus tidak lama lagi, ketika itu hari sudah jam 12, ya, gelap semua, matahari gak bersinar, tabir bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah. Lalu Tuhan Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ada oleh-oleh hadiah terbesar yang ditinggalkan Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada penjahat yang sama-sama disalib menunggu kematiannya juga. Seperti Tuhan Yesus, momen yang berharga tidak disia-siakan oleh penjahat ini, Bapak Ibu. Dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku
apabila Engkau datang sebagai Raja. Hanya kalimat itu Bapak Ibu. Dia rendah hati Bapak Ibu, penjahat ini. Dia menyadari dia pendosa. Ya, dia rendah hati, dia tidak ikut mengejek-ngejek Tuhan Yesus, mengolok-olokkan, gak ikut. Sementara penjahat di sebelahnya lagi ngejek. Yang satu ini orang pintar, orang cerdas, orang pilihan ini. Dia memanfaatkan waktu yang singkat itu. Aku sedang berada di samping Tuhan. Betapa bodohnya aku tidak memanfaatkan waktu ini. Ini cerdas. Kecerdasannya ini, imannya ini membuat dia selamat. Maka Tuhan Yesus menjanjikan bahwa pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Langsung hari ini. Langsung Bapak Ibu. Jadi penjahat itu kalau mati, maka rohnya dibawa ke Firdaus. Ya, tempat yang benar-benar dipersiapkan Tuhan untuk orang-orang benar dan orang-orang pilihan. Ya Bapak Ibu, inilah kedetailan Allah. Hanya kalimat sekecil itu diberikan upah keselamatan. Hanya manjat pohon Zakeus ke atas, diberikan selamat satu keluarga. Hanya menyentuh ujung dari baju Tuhan Yesus, sembuh dari pendarahan 12 tahun. Hanya berusaha menyorong anak kecilnya ke hadapan Tuhan. Dipeluk anak itu sama Tuhan Yesus dan diberkati dia Bapak Ibu. Ya. Jadi ini menjadi bahan renungan kepada kita. Ya. Bahan renungan. Ya. Kita buka dulu Markus 6 ayat 56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Judul perikopnya Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret, ya. Jadi, iman orang yang banyak yang datang dari berbagai tempat, dari desa-desa, dari kota-kota, kampung-kampung, ya, dan meletakkan saudara-saudaranya, keluarganya yang sakit di pinggir jalan, di pasar-pasar itu Bapak Ibu. Lalu dia memohon ujung baju Tuhan Yesus saja disentuh mereka, maka mereka beriman pasti sembuh. Memang jadi sembuh semua Bapak Ibu. Ya. Itulah kedetailannya Allah. Hanya ujung bajunya diperhitungkan Tuhan. Bukan harus kita bicara sampai buat proposal, ya kan? Untuk meminta sesuatu kepada pemerintah, ya. Di mana kita bisa dengan satu kalimat aja minta bantuan sama saudara. Nggak ada itu bisa Bapak Ibu. Harus kita jelaskan dulu sama saudara kita dari A sampai Z. Dengan penuh air mata, itu pun belum tentu dikasih. Ke pemerintah pun begitu. Nggak bisa hanya seperti tadi, kami sentuh aja ujung bajumu Tuhan. Langsung terjadi apa yang kita harapkan. Ke polisi apalagi, kita kasih laporan hilang motor. Diminta syaratnya ini. Tapi tidak ada ditindaklanjuti Bapak Ibu. Nggak ada. Tidak ada actionnya. Entahlah sekarang sejak zaman Presiden Bapak yang sangat saya kagumi, Bapak Prabowo, ya. Semoga berubah kinerja Bapak polisi. Jadi harus ada dialog dulu, bahkan bisa panjang, bahkan bisa sampai kita stres dulu menjelaskan. Sampai akhirnya nggak dikabulkan juga. Maka datanglah kepada Tuhan Yesus Allah kita yang sangat detail itu Bapak Ibu. Ya. Sampai di sini. Jadi kesimpulannya, kita berkomitmenlah. Aku berkomitmen. Aku tidak
mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, sekecil apapun kesempatan untuk aku melakukan sesuatu yang baik, aku akan lakukan sebaik mungkin. Kita ulangi komitmen kita, Bapak Ibu anakku. Aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Sekecil apapun kesempatan untuk aku melakukan sesuatu yang baik, aku akan lakukan sebaik mungkin. Itu komitmen kita, karena kita tahu perbuatan sekecil apapun, kita kasih 1 gelas air putih pun kepada orang yang membutuhkan, itu nilainya tinggi, Bapak Ibu. Artinya kita harus berkorban. Bukan hanya memberi. Memberi dengan berkorban, itu nilai tertingginya berkorban, Bapak Ibu. Kalau ada uang Bapak Ibu 1 juta, Bapak Ibu kasih 10.000 kepada orang, itu namanya Bapak Ibu memberi. 10 juta ke 10.000 memberi. Tapi kalau Bapak Ibu hanya punya uang 25.000, kemudian ada orang yang kehabisan bensin, pecah lagi ban motornya, terpaksa harus kasih 25.000 dan Bapak melakukan itu namanya berkorban. Keren itu Bapak Ibu, keren. Jadi di atas kayu salib, Tuhan Yesus memberikan teladan, bukan memberi, tapi berkorban. Berkorban. Berkorban anakku, sukalah berkorban. Dan jangan halangi orang berkorban. Jangan halangi orang untuk memberikan sesuatu walaupun dia sedang kekurangan. Jangan ajarkan orang untuk tega melihat orang yang susah. Kita yang mengajarkan orang yang tega supaya tega untuk tidak menolong orang. Suatu ketika orang yang mengajarkan supaya kita tega itu akan mengalami hukuman dari Tuhan. Percaya. Karena Allah itu detail ya. Setiap orang percaya kepada Kristus perlu belajar bagaimana menangani hal-hal kecil. Masalah-masalah kecil tidak boleh dianggap sebelah mata ya, dianggap enteng. Itu harus ditangani dengan cepat, seperti tadi contoh anak kita yang berbuat dosa. Masalah-masalah kecil itulah Bapak Ibu, anak-anakku, yang akan merusak hidup kita di kemudiannya. Ya, hal-hal kecil akan mengarahkan kita melakukan hal-hal yang besar. Kalau yang kecil pun gak ditegur bapak mama, maka si anak akan melakukan kesalahan yang lebih fatal. Itu Bapak Ibu. Jika kita setia pada hal kecil, sopan, memberi salam, kain kotor ditaruh tempat kain kotor, masuk ke rumah sendalnya ditaruh di pinggir teras, ya, piring setelah makan disimpan ke tempat piring kotor. Akan ada hal-hal besar yang dipercayakan Bapak Ibu anakku. Jadi dalam melakukan hal-hal yang kecil itu ada hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi jangan kita sia-siakan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Selama kita masih sehat, masih bernapas, lakukan hal-hal kecil yang baik. Maka kamu nanti akan dipercaya Tuhan melakukan hal-hal yang besar yang baik. Ya, jangan disia-siakan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada talenta kita, lakukan perbuatan baik. Ya, ada sesuatu yang kita miliki, berikan, sedekahkan, lakukan perbuatan baik. Ya. Maka Tuhan akan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu hambaku. Seperti perumpamaan tentang talenta ya. Baik sekali perbuatanmu itu hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Masuk dalam kerajaan surga. Ya. Sebagai yang terakhir,
seorang pendeta tua yang bijak didekati oleh seorang pendeta muda yang bertanya, "Pak Pendeta, apa rahasianya Bapak begitu sukses sebagai pendeta?" Lalu pendeta tua itu berkata kepada pendeta yang muda, "Jangan berbuat dosa." Amin, Bapak Ibu. Demikianlah pembahasan firman Tuhan hari ini yang kita beri judul Tuhan Allah itu detail. Kiranya ini menjadi berkat untuk kita mengoreksi diri kita, memperbaiki perilaku kita yang selalu mengabaikan keteraturan, kedisiplinan, kedetailannya Allah Bapa, supaya kita lebih berhati-hati, karena saya yakin kita akan memilih berkat anugerah mujizat daripada hukuman, kematian, penyakit daripada Bapa di surga. Bapak Ibu, saya secara pribadi berdoa kiranya Tuhan Yesus Bapa di surga memberkati semua pendengar kami dimanapun berada. Biarlah teguh imanmu, kuat imanmu, karena iman kita akan menyelamatkan kita. Seandainya Bapak Ibu berkenan, silahkan di subscribe dan di share ya. Ditekan tombol loncengnya supaya bisa banyak orang yang mendengarkan pembahasan firman ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.